جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Coffeezen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Coffeezen semua, tahukah Anda bahwa iblis laknatullah alaih itu ternyata kehidupannya tidak tenang? Meskipun ia mempunyai umur yang sangat panjang, bahkan kedudukan tertinggi di dunia ini sebagai raja dari para setan. Tapi semua itu membuat iblis terkadang berpikir bahwa hidupnya tidak tenang. Ia pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bertanya kepada Nabi Allah, kepada Nabi Musa alaihissalam, supaya Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar iblis bisa diberikan jalan taubat. Lalu Nabi Musa alaihissalam memberitahu kepada iblis, jika ia mau bertobat, maka ia harus mencari kuburannya Nabi Adam alaihissalam dan sujud di sana. Tapi kesombongan iblis kembali bangkit. Jangankan kok sujud di depan kuburannya, bahkan ketika Nabi Adam masih hidup saja, ia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, kisah ini menunjukkan bahwa sebetulnya hidupnya iblis tidak tenang sama sekali. Ia merindukan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang punya kedudukan tinggi dan dimuliakan di antara makhluk-makhluk yang lain. Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad adalah seorang ulama yang sangat besar, ulama yang tersohor di zamannya. Beliau berkisah bahwa iblis itu pernah mengajukan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa hanya iblis yang dilaknat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala karena maksiat, sedangkan begitu banyak manusia yang bermaksiat, termasuk saya, termasuk Anda, termasuk kita-kita ini kan banyak maksiat tuh. Kenapa iblis? Ya, iblis ini protes. Kenapa mereka tidak dilaknat seperti iblis dilaknat? Bukankah mereka juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menurut iblis tidak fair? Kenapa langsung melaknat iblis sedangkan manusia tidak? Padahal kan sama-sama bermaksiat. Jadi inilah protes iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkata, "Wahai Tuhanku, manusia-manusia itu mencintaimu, tapi mereka membenciku. Namun di sisi lain mereka sering bermaksiat kepadamu dan justru banyak taat kepadaku." Nah, inilah protes iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil dalam menyikapi dosa manusia. Manusia secara perasaan itu selalu cinta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala selalu cinta. Berdoa minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan, dan benci kepada iblis. Siapa di dunia ini tidak benci pada iblis? Tapi secara praktek mereka manusia itu lebih banyak taat kepada ajakan iblis ketimbang taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, ketimbang aturan Tuhan. Tapi kenapa mereka tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu iblis dilaknat? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai iblis, sungguh kepatuhan manusia atas ajakanmu itu akan aku ampuni dengan sebab mereka membencimu. Dan sungguh maksiat mereka kepadaku akan aku ampuni karena mereka mencintai aku." Jadi ini jawaban Allah Subhanahu wa taala atas protes iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama manusia masih mempunyai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai rasa benci kepada iblis, maka meskipun manusia banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya maksiat itu kan taat kepada iblis, meskipun seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka. Dan yang harus kita fahami, yang membuat Allah Subhanahu wa taala langsung melaknat iblis itu bukan sekedar maksiat biasa, melainkan adalah sombong. Karena kita bisa lihat di dalam ayatnya, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud seluruhnya kepada Adam, maka yang tidak mau bersujud adalah iblis. Aba wastakbaro, dia enggan dan sombong.
Jadi di situ jelas sekali Allah menyampaikan aba wastakbar, dia enggan dan sombong, wa kana minal kafirin, maka dia termasuk dari orang-orang yang kafir. Nah, kesombongan inilah yang membuat laknat Allah Subhanahu wa taala langsung jatuh kepada iblis. Dan iblis bukannya bertaubat kepada Allah, bukannya dia itu menyadari kesalahan dirinya sendiri, malah justru semakin sombong, malah minta supaya umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat, Robbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Dan bahkan dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggoda manusia, menggelincirkan manusia untuk menjadi temannya di neraka. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Janji iblis setelah Allah melaknatnya, bukannya dia bertobat seperti Adam. Adam ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya karena ia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati pohon yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka Adam langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis tidak, malah makin sombong. Justru ia berjanji, wahai Tuhanku, karena engkau sudah melaknat aku, maka aku akan datangi keturunan-keturunan manusia. Akan aku datangi dari belakang, akan aku datangi dari depan, aku datangi dari samping kanan, aku datangi dari samping kiri, dan engkau tidak akan mendapati mereka, sebagian dari mereka, kecuali sebagian besarnya adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepadamu. Jadi itulah janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan. Jadi dosanya iblis itu bertumpuk karena kesombongan. Orang yang sombong akan menghasilkan dosa-dosa yang terus berlanjut. Itu kesalahan terbesar adalah iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung melaknat iblis pada saat itu pula karena kesombongannya. Jadi kofizen semuanya, kita manusia, orang-orang yang bermaksiat belum tentu sombong, tapi orang yang sombong sudah pasti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak apapun maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita tidak sombong, maka Allah Subhanahu wa taala masih ada kemungkinan untuk memberikan ampunan kepada kita. Orang-orang yang sombong itu jaminan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Bayangkan aja. Jadi sombong itu adalah pakaiannya Allah. Yang berhak sombong adalah Allah. Makhluk manusia siapapun dia, mau orang kaya, mau orang hebat, mau punya jabatan, mau presiden, mau raja, semuanya nggak boleh sombong. Kenapa? Karena sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak sombong ya memang Allah. Kalau Allah sombong ya wajar, karena Allah menciptakan segalanya. Allah Subhanahu wa taala pemilik segalanya. Siapa yang tidak miliknya Allah? Bahkan kita sendiri adalah miliknya Allah. Emang kita punya apa? Kalau dipikir-pikir kan, emang kita pernah membeli badan kita? Kan enggak. Emang kan kita pernah membeli nyawa kita? Kan enggak. Emang pernah kita membeli, misalkan aja tangan kita? Ini kan udah bawaan dari kita lahir. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Kita itu nggak punya apa-apa pada dasarnya. Kita itu miskin, kin. Tapi kebanyakan dari manusia, mereka adalah orang-orang yang tidak mau memahami itu. Maka kofizen semuanya, jangan sampai kesombongan menggerogoti hati kita. Karena kesombongan itulah yang membuat laknat Allah Subhanahu wa taala jatuh kepada makhluknya secara spontan. Dan orang-orang yang sombong, meskipun itu sebesar biji dzarrah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jaminkan dia tidak akan masuk surga. Maka berhati-hatilah dengan sikap sombong. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.